Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, adik-adik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang metamorfosis pada serangga. Nah, sebelum belajar seperti biasa, mari kita awali kegiatan belajar pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Nah, seperti biasa adik-adik ya, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dipimpin oleh ketua muridnya. Oke, baik. Nah, setelah berdoa, sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Iya, Baik, Pak. ya. Oke, absen yang pertama, Robi Iskandar hadir. Hadir. Toto Sunato Hadir. Inka. Izin, Inka Pak. izin kenapa? Ada keperluan keluarga. Oh, ada keperluan keluarga, baik ya. Kemudian siapa lagi nih? Dina belum datang, Pak. Dina belum datang ya. Terakhir ada Aji Nugraha, hadir tidak? Hadir, Pak, belakang. Alhamdulillah. Aji, jangan diam aja Aji ya, suaranya harus ada. Semangat ya belajarnya. Siap. Ya, Pak. Baik adik-adik, nah sekarang kita akan mulai belajar ya. Belajar tentang IPA kelas 4 ya. Tentunya adik-adik ini kan kelas 4, tentang metamorfosis serangga. Sebelumnya adik-adik udah ada yang tahu belum apa itu metamorfosis? Lupa lagi, Pak. Nah, belum ya, karena belum Bapak ajarkan. Iya, Pak. Nah, metamorfosis ini adalah perubahan bentuk pada hewan, meliputi perubahan bentuk fisik serta cara hidup hewan ya. Singkatnya Bapak ulangi ya, bahwa metamorfosis adalah perubahan wujud hewan ya, meliputi bentuk fisik serta cara hidupnya. Metamorfosis itu terbagi ke dalam dua adik-adik. Pertama ada metamorfosis sempurna, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang memiliki 4 tahapan dalam perubahan wujud hewan tersebut. Pertama, kalau metamorfosis sempurna itu tahapan yang pertamanya ada tahap telur, yang kedua ada tahap nimpa, yang ketiga ada tahap larva, yang keempat ada tahap imago atau tahap dewasa ya. Bapak ulangi. Metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang memiliki 4 tahapan perubahan bentuk. Yang pertama ada tahap telur, yang kedua ada tahap nimpa, yang ketiga ada tahap pupa ya, atau kalau pada hewan kupu-kupu, pupa ini ada istilah lainnya adalah tahap kepompong. Nah, yang keempat ada tahap dewasa. Nah, itu metamorfosis sempurna. Contoh daripada metamorfosis sempurna, hewan apa aja coba? Nah, ada hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu ini metamorfosisnya metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahapan dalam perubahan bentuknya. Kupu-kupu itu berawal dari apa adik-adik? Telur ya. Telur, kemudian setelah menjadi telur itu beberapa hari kemudian bisa menjadi ulat. Nah, ulat kemudian setelah menjadi ulat jadi kepompong, dan setelah jadi kepompong beberapa minggu, 7 hari, kurang lebih 7 hari itu kupu-kupu akan menjadi kupu-kupu dewasa ya. Jadi telur, ulat, kepompong, kupu-kupu ya. Seperti yang kita ketahui nih. Ada lagunya, Bapak ada lagunya. Kita nyanyiin bersama ya. Nah, ayo adik-adik kita nyanyikan lagu tentang kupu-kupu ya, tentang metamorfosis sempurna, biar adik-adik cepat hafal. Ikuti Bapak ya. Nadanya kita pakai nada naik-naik ke puncak gunung. Telur, telur, ulat, ulat, kepompong, kupu-kupu. Telur, telur, ulat, ulat,
kepompong kupu-kupu. Itu adalah metamorfosis sempurna. Nah, itu adik-adik metamorfosis, contoh metamorfosis sempurna. Selain daripada kupu-kupu yang mengikuti metamorfosis sempurna itu ada katak ya. Katak juga metamorfosisnya metamorfosis sempurna. Yang pertama ada telur, yang kedua itu ada berudu, yang ketiga ada fase katak muda. Nah, jadi setelah telur kemudian berudu, pada berudu ini itu ada ekor ya, jadi hidupnya di air, belum jadi katak. Nah, setelah tahap selanjutnya yang ketiga itu ada katak muda. Katak muda itu masih memiliki ekor, namun kakinya sudah mulai muncul kecil dan masih bisa berenang ya, masih bisa berenang. Ekornya juga sedikit menyusut ya. Nah, baru di tahap yang terakhir, tahap katak dewasa itu si katak ekornya sangat menyusut sampai tidak memiliki ekor dan kakinya mulai sempurna. Pada tahap katak dewasa, katak itu lebih sering tinggal di darat ya. Mereka kembali ke air hanya untuk bertelur. Nah, itu salah beberapa contoh hewan yang memiliki metamorfosis sempurna adik-adik. Kemudian yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang hanya maksimalnya memiliki 3 tahapan. Pertama tahap telur, yang kedua ada nimpa, dan yang terakhir ada tahap imago. Jadi metamorfosis tidak sempurna ini tidak ada tahap pupa, kepompong, tidak ada ya. Atau dengan kata lain, metamorfosis tidak sempurna ini adalah metamorfosis yang perubahan wujudnya itu tidak jauh beda dengan hewan dewasanya. Misalkan belalang contohnya. Belalang itu awalnya itu dari telur ya. Si belalang bertelur, kemudian telur itu menetas nanti menjadi belalang kecil atau tahap nimpa. Tahap nimpa ini adalah tahap belalang kecil di mana belalang belum memiliki sayap dan belum memiliki alat reproduksi. Nah, setelah tahap nimpa belalang langsung ke tahap 3, tahap yang terakhir, yaitu belalang dewasa, sudah memiliki sayap untuk terbang, juga sudah memiliki alat reproduksi ya. Setelah seperti biasa ya, setiap hewan ketika sudah mencapai tahap dewasa, baik belalang, kupu-kupu, itu pasti mencari pasangannya dan kemudian nantinya akan kawin, bertelur, dan mulai lagi fase metamorfosis dari awal. Nah, itu. Oke, baik ya adik-adik. Itu dulu materi dari Bapak. Selanjutnya mari kita buat kelompok 5 kelompok ya. Terdiri dari satu kelompok terdiri dari 6 orang. Oke, silahkan Robi, kamu berhitung ya. Berhitung dari Robi dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Kita buat 5 kelompok. Nah, sekarang adik-adik duduk di kelompoknya masing-masing. Buka buku LKS halaman 13. Nah, oke, di situ ada gambar metamorfosis pada nyamuk. Nah, adik-adik coba adik-adik pahami ya, metamorfosis nyamuk itu termasuk ke dalam metamorfosis apa. Nah, kemudian nanti adik-adik jelaskan di depan ya. Oke, itu untuk kelompok 1 dan 2. Kelompok 3, 4, dan 5 tugasnya yang halaman selanjutnya. Nah, itu di situ ada gambar metamorfosis tidak sempurna ya pada belalang dan juga capung atau pepatong ya. Ya, silakan adik-adik baca, lihat gambarnya, itu metamorfosis apa. Nanti perwakilan 1 orang dari setiap kelompok menjelaskan ke depan. Oke, siap? Siap, Po. Ya, baik. Ya, silakan diskusi. Diskusinya sudah ya, semuanya sudah pada tahu mungkin
Insya Allah sudah pada tahu ya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Maka setiap kelompok silahkan menjelaskan ke depan. Kelompok Robi silahkan, siapa yang mau ke depan? Ya, Robi sendiri. Ya. Oke, kelompok selanjutnya. Nah, oke, adik-adik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dengan temannya ya, hasil belajar dengan temannya. Gitu. Nah, itu materi yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, setelahnya sebelum ditutup dengan berdoa seperti biasa, Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Oke, ya. Tolong dicatat tugasnya. Tugasnya buka di buku tema ya. Buku tema 1, subtema 3, halaman 25 tentang apa itu? Masih tentang metamorfosis ya. Jadi tugasnya adik-adik kerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan, Bapak akan nilai. Oke, siap ya? Siap. Nah, adik-adik harus semangat ya belajarnya. Jangan menyerah. Adik-adik pasti bisa, pasti tahu apa itu metamorfosis, dan apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu metamorfosis tidak sempurna. Nanti adik-adik ketika main di luar, misalkan di rumah dapat ada hewan gitu kan, adik-adik bisa mengetahui itu hewan sempurna atau tidak sempurna. Ya. Oke, tetap semangat ya semuanya. Oke, baik. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama ya dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik semua, tetap semangat belajarnya ya. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.